Halo semuanya. Perkenalkan kami dari channel Extra Five Games. Kumaha Damang? Sebelum itu kami akan memperkenalkan diri. Saya Cantika Wahyudi Saya Ziko Heriansyah. yang akan membantu kalian di acara selucunya. Yang pertama kali akan menunjukkan adalah duet musikal antara Ziko dengan Verlin. Dadah. Selamat menyaksikan. Ih, tadi yang main gitar keren banget tahu. Dan nyanyi juga nggak kalah keren. Selanjutnya kita akan menyaksikan penampilan dari Hari Libur Kuli Bangunan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farul Suparman. Adakah kuli bangunan di sini? Wah, berarti saya satu-satunya di sini. Ngomong-ngomong soal liburan, kebanyakan orang liburan itu obat stres. Tapi bagi saya malah bikin stres. Datang liburan, orang-orang sibuk nyiapin rencana. Tapi saya malah sibuk nyiapin alasan. Anak saya minta liburan. Pak, cek depan yuk. Nah, Jakarta banjir. Ya udah kalau gitu ketemu baru tahu aja. Perahunya bocor. Ah, bilang aja bapak nggak punya duit. Cerdas. Anak saya memang jarang liburan. Sekalinya liburan, saya ajak ke tempat kerja saja. Menurut dia itu bertamasya. Dari pagi sampai sore dia anteng nyusun batu bata pakai Lego. Sedangkan anak orang lain nyusun Lego jadi robot. Sedangkan anak saya jadi pos rendah. Pas pulang, saya langsung ditanya sama istri. Gimana nah main sama bapak, seru nggak? Mantep mah. Pokoknya kalau aku udah gede, aku mau jadi kuli bangunan. Masa anak perempuan jadi kuli bangunan? Ya nggak apa-apa, mah. Kan kenapa sih? Anjir. Anak saya memang jarang liburan, jadinya dia norak. Kemarin saya ajak mandi bola, dia malah bawa anduk. Istri saya langsung ngomong, Loh, nah mandi bola nggak usah bawa handuk, kan udah disediain. Emang iya? Aduh.
Bukan anak saya saja yang jarang liburan, saya juga jarang liburan. Ya, salah satunya ya di kompetisi ini. Gimana enggak, saya liburan ke Jakarta, tidur di hotel, kasurnya empuk. Nah, langsung terbayang tuh hal-hal yang indah. Nah, semenjak itu anak saya langsung protes. Bapak curang, tidur di hotel, makan nasi kotak, tiap hari naik lift. Nah, bapak kan kerja di sana. Kerja, katanya Jakarta banjir. Nah, iya banjir. Kan bapak ke Jakartanya naik tongkang. Udah, Anak saya sering protes. Pengen banget ke Jakarta, ingin tahu Dupaan. Orang lain, anaknya pengen ke Dupaan, lantas langsung dibawa ke Dupaan. Lah, anak saya kalau pengen tahu Dupaan, saya ajakin ke warnet. Tapi saya jadi tahu, walaupun hanya di warnet. Ternyata banyak ya wahana di Dupaan itu, salah satunya rumah miring. Rumah miring. Ini kalau mandor saya tahu ini, bakal dibongkar itu. Saya aja masang batu bata miring dikit aja diomelin. Ya ini orang yang ngebangunnya, rumah miring. Anak proyek mana ini? Bikin malu aja. Dadah. Wah, menarik sekali ya pertunjukannya. Selanjutnya akan dilanjut dengan tanya jawab teks anekdot yang akan dilanjutkan dengan Temanku yang malas. Selamat siang semuanya, perkenalkan saya Muhammad Hafiz Afarizi. Kali ini saya yang akan memandu sesi tanya jawab. Kali ini saya tidak sendirian, saya ditemani oleh dua narasumber. Perkenalkan diri. Baik, perkenalkan nama saya Kanza Pulin Sakinah. Perkenalkan nama saya Kirana Tafsila. Oke, jadi nggak perlu lama-lama lagi, kita langsung aja ke pertanyaannya. Apa sih yang kalian ketahui tentang teks anekdot? Anekdot adalah cerita singkat yang menarik karena mengandung kalimat-kalimat yang lucu dan mengesankan. Namun, kriteria teks anekdot bukan hanya lucu, tetapi bisa menyampaikan maksud penulis dan enggak semua cerita lucu bisa dijadikan anekdot. Menurut KBBI, teks anekdot adalah cerita singkat yang menarik karena lucu dan mengesankan, biasanya mengenai orang penting atau terkenal dan berdasarkan kejadian yang sebenarnya. Nah, dari pengertian tadi, ada kata kunci yang perlu kalian ingat, yaitu orang penting dan kejadian sebenarnya. Oh begitu ya. Nah, biasanya kan setiap teks itu punya ciri-ciri yang untuk membedakan dengan teks yang lain. Kira-kira ada nggak sih ciri-ciri teks anekdot? Pastinya ada dong. Ciri-cirinya itu bersifat lucu, bersifat menyindir, mengandung unsur kritik, bersifat menggelitik. Artinya bisa menghibur pembaca dengan kelucuan yang ada pada teks. Bisa berdasarkan pengalaman pribadi atau tokoh penting. Memiliki tujuan tertentu, kisah cerita yang disajikan hampir menyerupai dongeng. Seringkali menceritakan tentang karakter hewan dan manusia yang saling terhubung secara umum dan realistis. Wah, berarti teks anekdot ini khas banget ya, karena beda banget dari teks yang lain. Nah, pertanyaan selanjutnya, teks anekdot ini punya struktur apa aja sih? Oke, untuk struktur teks anekdot ini dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama adalah abstrak. Bagian ini terdapat di bagian awal paragraf, yang mana biasanya digunakan untuk memberikan gambaran awal kepada pembaca mengenai seluruh isi cerita. Selanjutnya adalah orientasi. Orientasi adalah bagian awal suatu kejadian atau saat cerita mulai bergulir. Penulis juga biasanya akan menggambarkan latar belakang peristiwa di bagian ini. Yang ketiga adalah krisis. Pada bagian ini adalah puncak cerita yang berisi konflik atau masalah yang terjadi pada karakter. Nah, selanjutnya yaitu reaksi. Reaksi adalah respon atau reaksi yang dilakukan oleh karakter setelah mengalami krisis. Dan yang terakhir adalah koda. Koda adalah bagian penutup teks yang berisi amanat atau kritik. Namun, koda pada teks anekdot bersifat opsional, bisa ada atau tidak. Wah, lengkap banget ya penjabaran materi dari narasumber kita ini, dan mudah juga dipahami. Nah, berhubung pertanyaannya sudah habis, maka saya tutup sesi tanya jawab kali ini. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton. Sampai jumpa kembali.
penasaran deh sama kamu, Swan. Kenapa? Kamu tuh ya, tiap dikasih tugas laporan atau tugas apapun, pasti selalu lama ngerjainnya. Betul tuh. Apalagi kalau udah selesai tapi selalu aja ada kesalahan. Iya, gara-gara kamu, aku sering dipanggil Pak Yudi, guru bahasa Indonesia kita, buat ngulang tugas dari awal. Sama lu, kita kan berteman. Wajar sama kita saling membantu. Masalahnya, karyawan yang lain pun ikut membicarakan kamu. Kata mereka, apa sih kamu itu cepat mengerjakan tugas dari Pak Yudi dan tidak membuat kesalahan terus. Iya, teman-teman yang lain juga pada nanyain ke aku. Gimana kalau misalnya kamu terus ditanya-tanyain? Tenang aja, kalian gak usah pusing. Jawab sejujurnya aja. Kalian lihat aku cepat tanggap kalau ditanya Pak Yudi dan selalu mengerjakan tugas dari dia. Emang kapan? Minggu lalu pas Pak Yudi manggil aku dan dia suruh bagikan uang apresiasi yang kita terima setiap awal bulan. Pagi anak-anak. Saya absen dulu ya pagi ini ya. Pertama ada Cantika, Hadir. Amel, Hadir. Angel, Hadir. Despita, Hadir. Fahrul, Erwin, Hadir. Maul, Aduh. Giska. Oke, ada semuanya. Ya, jadi pagi ini anak-anak kita akan belajar jika kalian menjadi orang kaya lalu mempunyai banyak uang, mempunyai perkebunan yang luas, apa sih yang kalian mau lakukan? Ya boleh. Saya akan memaksimalkan lahan kebun saya itu dengan menanami berbagai macam pohon seperti sawit, karet, kelapa, dan sejenisnya. Kalau saya akan menanam banyak tanaman karet dan mengerjakan banyak petani supaya hidup mereka sejahtera. Selanjutnya, coba Giska, menurut pendapat kamu, jika kamu menjadi orang kaya, apa sih yang mau kamu lakukan? Kenapa kamu ingin membeli mesin penebang? Supaya saya bisa menebak berbagai macam tumbuhan di lahan saya dan ingin membangun di lahan tersebut membangun berbagai aplikasi seperti restoran, apartemen, dan minimarket. Bukannya di luar saya pejabat dan orang-orang juga seperti itu, Mas. Tapi itu kan malah akan menghabiskan lahan yang jauh di negeri ini, guys. Menurut saya tidak juga, Pak. Kan masih ada Despita dan Makorita yang mau masuk ke lahan pertumbuhan bisa diakses. Kamu capek ya? Iya, capek banget nih yang segar. Sini dulu ya, aku mau ambil sesuatu. Oke. Ini yang sendiri buat kamu yang ada manis-manisnya. Wah, bener ya ada manis-manisnya? Iya, pastinya juga terjaga loh karena ada segel kemasannya. Kalian masih semangat kan nonton ini? Pastinya dong. Selanjutnya akan dilanjut dengan tanya jawab teks eksposisi. Saksikan. Halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya Muhammad Abdul Faridzi. Pada materi kali ini saya akan melakukan tanya jawab mengenai teks eksposisi bersama dengan narasumber sebelumnya. Saya Kanja dan saya Kirana. Langsung aja ke sesi tanya jawabnya.
Pertanyaan pertama, masa yang kalian ketahui tentang teks eksposisi? Teks eksposisi adalah suatu jenis pengembangan paragraf yang isinya bertujuan untuk menjelaskan, memberitahu, memaparkan, atau menerangkan sesuatu kepada pembaca dengan gaya penulisan yang singkat, padat, dan akurat. Teks eksposisi berisi kalimat fakta yang sesuai dengan kenyataan. Oh gitu ya, oke, paham. Selanjutnya, ciri-ciri teks eksposisi itu ada apa aja sih? Nah, di sini ada beberapa ciri-ciri teks eksposisi nih teman-teman, yaitu memberikan informasi, menggunakan bahasa yang baku, berisi tentang sebuah fakta, format penulisan singkat, padat, dan jelas, dan bersifat objektif. Nah, sekarang udah tahu, bisa bedain nih antara teks eksposisi dengan teks lainnya. Karena aku udah tahu ciri-cirinya, tapi selain itu ada nggak sih struktur teks eksposisi? Pastinya ada dong, teman-teman. Struktur yang pertama yaitu pembukaan. Bagian pembukaan berisi kalimat mengenai pandangan awal suatu topik. Bagian ini bersifat opsional, jadi bisa dituliskan maksudnya atau tidak. Selanjutnya yaitu tesis atau pendapat. Pada bagian ini, penulis membahas tentang topik pembahasan dan tentang topik permasalahan, isinya berupa ide, opini, gagasan, anggapan, dan argumentasi tentang peristiwa yang dijelaskan oleh si penulis. Nah, yang ketiga yaitu argumen. Rangkaian argumen dapat dipahami sebagai pendapat berupa alasan yang logis, informasi sesuai hasil temuan, fakta yang terjadi, hingga pernyataan para ahli. Nah, yang terakhir adalah penegasan ulang. Penegasan ulang pendapat bisa juga disebut sebagai paragraf penutup. Pada bagian ini, penulis menekankan paragraf argumen sebelumnya. Kemudian juga menambah rekomendasi serta saran untuk mengakhiri teks. Nah, selesai juga sesi tanya jawab kali ini. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kalian semua. Mentari senja telah tenggelam, hujan turun mulai terjatuh. Kami tutup sesi ini dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Wah, bermanfaat banget ya dari tanya jawab teks eksposisi tadi. Selanjutnya akan dilanjut dengan pementasan indah pada waktunya. Selamat menyaksikan. Jessica ini mendapatkan laporan bahwa kamu jarang mengerjakan PR dan juga sering tidur di kelas. Apakah itu benar? Iya, Bu, benar. Karena saya kurang mengerti dengan materinya. Kalau yang sering tidur di kelas, karena saya sering sekali maraton series seperti itu. Bukannya nanti selepas SMA kamu ingin menjadi polisi? Oh, Ibu tahu. Ini status yang kamu buat kan? Iya, Bu. Wah, keren sekali ya penampilan teman-teman kita tadi. Selanjutnya kita akan menyaksikan penampilan dari Sampah dan Pelayan. Selamat menyaksikan. Loh, temen-temen yang lain juga bawa sampah sembarangan. Oh, tapi bukannya hal kayak gitu teman-teman kamu gak harusnya kamu ikutin. Apalagi cita-cita kamu sebagai pelayan. Sudah seharusnya kamu menjaga lingkungan. Cita-citaku jadi pelayan. Justru aku dibuang sampah sembarangan. Kalau kamu kayak gitu apa, Angel? Aku gak ngerti. Justru dengan sampah yang berserakan bisa menyebabkan banjir. Dengan adanya banjir, saya bisa menyebabkan perahu kecil dan menawarkan jasa untuk orang-orang yang butuh bantuan untuk menyeberang. Dasar kamu bukannya menjaga kebersihan untuk masa depan kamu, tapi malah mengotori lingkungan hanya demi kesenangan kamu. Setelah melihat penampilan dari Sampah dan Pelayan tadi, selanjutnya kita akan tanya jawab grafik yuk. Yuk. Halo guys, kembali lagi di sesi tanya jawab. Topik pembahasan kali ini adalah infografik.
tanpa berlama-lama, mari kita lanjut ke pembahasannya. Di antara kalian ada yang tahu nggak sih apa itu infografik? Infografik adalah media informasi yang menyajikan data, konsep, atau informasi dalam bentuk visual seperti grafik, gambar, jadwal, dan lainnya. Kata infografik berasal dari bahasa Inggris, yaitu infographic, yang merupakan gabungan dari information atau informasi dan grafik atau gambar. Grafik ada strukturnya. Ada dong, struktur infografis yang baik biasanya terdiri dari bagian pendahuluan, key message, dan kesimpulan. Selain itu, infografis juga harus memiliki struktur yang terorganisir dan mudah dipahami. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pembuatan infografis adalah susunan visual yang teratur, titik fokus, jenis huruf, margin, keselarasan warna, dan simbol atau icon. Infografis ciri-cirinya kayak gimana sih? Ciri-cirinya adalah menggabungkan teks dan elemen visual seperti gambar, ilustrasi, ikon, dan grafik. Informasi disajikan secara singkat dan jelas, teks harus ringkas dan informatif, data dan detail penting harus menonjol, dan setiap baris teks harus memiliki tujuan. Apakah infografis memiliki fungsi? Tentunya ada. Infografis memudahkan pembaca untuk memahami informasi, meningkatkan lalu lintas pengunjung ke website, meningkatkan efektivitas pemasaran digital, dan memudahkan konten untuk dibagikan. Oke, mungkin cukup segitu saja sesi tanya jawabnya. Setelah tanya jawab infografik tadi, selanjutnya ada breaking news dari teman-teman kita. Jangan di skip dulu ya. Selamat malam pemirsa, kembali lagi bersama saya Kanza Queen Sakina pada breaking news lucunya di channel Extravagance. Kali ini saya akan membawakan berita mengenai pasien anak kecanduan ponsel bertambah di Rumah Sakit Jiwa Solo. Pada Kamis 17 Oktober 2019, Rumah Sakit Jiwa Daerah atau RSJD Dr. Arif Zainuddin, Solo, Jawa Tengah mencatat adanya kenaikan signifikan jumlah pasien kecanduan ponsel dalam 3 bulan terakhir. Bahkan sudah ada 35 pasien kecanduan ponsel yang berobat ke RSJD Solo. Kepala Instalasi Kesehatan Jiwa Anak dan Remaja RSJD Dr. Arif Zainuddin, Alia Himawati mengatakan, dulu pasien kecanduan ponsel baru ada 1 orang dalam sepekan. Sekarang, dalam 1 hari bisa 1-2 pasien. Semuanya merupakan anak-anak usia sekolah. Sejak 3 tahun yang lalu sudah pasti ada, tapi sedikit. Seperti sekarang, sejak tahun ajaran baru ini, sudah ada 35 anak remaja dan sehari bisa sampai 1-2 orang yang berobat. Kondisi gangguan kejiwaan mereka berbeda-beda. Pasien dengan kondisi yang sangat parah bahkan tidak mengakui dan menganiaya orang tuanya. Nah, dengan demikian, orang tua mereka himpun dan mereka anggap mereka beranggapan bahwa mereka ini turun dari langit. Dengan begitu juga, bahasa yang mereka gunakan adalah bahasa game. Kebanyakan pasien tersebut kecanduan game ekstrim. Mereka tidak mau makan hingga tidak mau sekolah. Kalaupun sekolah, mereka ingin segera pulang untuk bermain game. Nah, hal tersebut terjadi juga karena banyaknya siswa atau para pasien yang datangkan ke sekolah hanya untuk bermain game karena adanya wifi gratis, sedangkan di rumah sudah diputus oleh orang tuanya. Penanganan pasien kecanduan ponsel ini dilakukan sesuai dengan gejalanya. Pertama, pasien harus mengakui jika dirinya kecanduan ponsel. Setelah itu, pasien diberi obat. Kecanduan ini mengakibatkan cairan otak atau saraf kerja menjadi tidak seimbang. Langkah farmakoterapi atau pemberian obat ini yang paling cepat untuk menyeimbangkan. Kemudian, pasien akan melakukan terapi perilaku. Secara berangsur, dosis obat juga akan diturunkan. Untuk pasien rawat jalan, akan kita evaluasi 2 minggu sekali. Mereka kita beri kontrak, sehari ngapain saja, sehari pegang ponsel itu hanya boleh 2 jam saja. Sebagai langkah pencegahan, dia mengimbau kepada orang tua agar menjauhkan ponsel dari anak-anak sejak dini. Saat ini, banyak orang tua yang mengenalkan ponsel terlalu dini. Selain itu, ada juga berita mengenai pasien lupa orang tua karena kecanduan ponsel. Pada Kamis 17 Oktober 2019, di Bandung Barat, Rumah Sakit Jiwa Daerah atau RSJD Dr. Arif Zainuddin, Surakarta juga menerima pasien kecanduan ponsel.
Tahun ini, jumlah pasien tersebut makin meningkat. Kepala Instansi Kesehatan Jiwa Anak Remaja RSCD Dr. Arif Zainuddin Surakarta, Aliyah Himawati, mengatakan fenomena tersebut sudah terjadi sejak 3 tahun lalu. Namun, belakangan fenomena tersebut semakin marak. Nah, dengan demikian ini baru tahun ajaran baru mid semester. Tapi perkiraan sudah ada 35 anak remaja yang dirawat inap di sini. Baru kemarin ada 2 anak remaja yang alhamdulillah sudah diperkenankan untuk pulang. Pasien yang rawat inap tersebut terdiri dari 1 siswa SMP dan 1 siswa SMA. Adapun pasien rawat jalan paling kecil usianya 10 tahun. Puluhan pasien tersebut berasal dari Solo dan sekitarnya. Dia menyebutkan, ciri-ciri anak kecanduan ponsel biasanya orang tuanya sudah tahu si anak pegang ponsel terus. Selanjutnya, anak sudah tidak bisa melakukan fungsi tugasnya sebagai anak sekolah, seperti membolos sekolah, tidak mau belajar. Selain itu, anak mengalami gangguan emosi dan kesulitan tidur. Menurutnya, dalam menangani pasien kecanduan ponsel disesuaikan dengan gejala yang muncul. Gejala bisa berbeda pada setiap anak. Misalnya, gangguan emosi dan sulit tidur diatasi terlebih dahulu. Nah, dengan begitu ada salah satu hal yang akan kami lakukan untuk mengatasi hal emosi tersebut. Dengan salah satunya adalah farmakoterapi. Setelah farmakoterapi, kita juga akan melakukan tentang terapi perilaku. Pada awalnya, terkadang anak merasa tidak kecanduan ponsel dan merasa baik-baik saja. Langkah pertama sebelum masuk ke terapi perilaku, lanjutnya, anak harus mengakui kalau kecanduan ponsel. Aliyah menyatakan, proses terapi tersebut dilakukan secara berkelanjutan. Untuk farmakoterapi, paling tidak 2 pekan agar pasien lebih stabil. Sepekan pertama sudah bisa mulai terapi perilaku dan berlanjut paling tidak 6 bulan. Adakah tertera apa yang harus dilakukan oleh pasien? Misalnya, untuk anak sekolah, sepulang sekolah jam belajar itu harus ngapain? Kalau dulu pegang ponsel setiap waktu, kalau sekarang harus dibatasi. Pegang ponsel hanya boleh di jam tertentu, maksimal 1 hari 2 jam, apapun alasannya. Aliyah menambahkan, orang tua perlu melakukan upaya dan memberi contoh untuk mencegah agar anak tidak kecanduan ponsel. Meskipun begitu, praktiknya agak susah karena tugas-tugas sekolah terkadang memakai gawai. Cara mencegahnya dengan menggunakan gawai hanya untuk tugas-tugas sekolah. Kemudian, pada jam-jam tertentu, harusnya di keluarga tidak boleh memegang ponsel semua. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita pada Breaking News kali ini. Saya Kaza Gwen Sakina, mewakili seluruh kerabat kerja, pamit undur diri. Selamat malam dan sampai jumpa. Setelah menyaksikan iklan saat tadi, gimana nih perasaan kalian? Pastinya senang banget dong, karena selanjutnya kita akan menyaksikan Tanya Gagasan dan Perasaan. Selamat menyaksikan. Halo hai semuanya, perkenalkan nama saya Gitsa Otofani sebagai pewawancara. Nah, kali ini kita kedatangan 2 narasumber nih, ada Fahrul dan juga Aulia. Aulia, tahu nggak sih macam-macam dari tanya gagasan dan perasaan? Tanya gagasan dan perasaan itu ada simpati, empati, peduli, pro dan kontra. Oh, jadi itu ya macam-macamnya. Kalau untuk Fahrul, boleh nggak dijelasin dari pengertian simpati, empati, peduli, pro dan kontra? Simpati merupakan keikutsertaan dalam merasakan perasaan, baik berupa rasa senang, sedih, dan sebagainya. Misalkan, seorang yang menyatakan dirinya turut berlangsunggawa atas musibah kematian yang dialami salah seorang warga di desa sebelah. Empati merupakan keadaan mental seseorang yang melibatkan dirinya sama-sama merasakan sesuatu yang dialami orang lain. Misalnya, Dimas tersenyum bangga sambil menyalami sahabat baiknya Dian saat sahabatnya tersebut diumumkan sebagai juara umum. Peduli merupakan rasa memperhatikan seseorang dengan diikuti tindakan proaktif terhadap kondisi atau keadaan sekitar. Misalnya, Angga menjenguk Henny di rumah sakit. Setelah 1 minggu, temannya tersebut diopname karena sakit malaria. Pro merupakan sikap seorang yang setuju atau memihak pendapat atau hal yang dikerjakan seseorang. Misalnya, Era mengacungkan jempol setelah mendengar jawaban Ayu saat diskusi. Kontra merupakan keadaan seseorang yang tidak setuju atau menentang pendapat atau hal.
yang dilakukan seseorang. Misalnya, Roro mengangkat tangannya lalu berbicara bahwa usulan yang disampaikan Elvi ketika rapat tadi sulit untuk dilaksanakan. Terima kasih. Nah, jadi itu dia teman-teman penjelasan dan macam-macam dari tanya gagasan dan perasaan. Terima kasih untuk Fahrul dan Aulia yang sudah bersedia untuk menjelaskannya. Setelah tanya jawab gagasan dan perasaan tadi, selanjutnya kita akan menyaksikan pementasan temanku yang ketahuan ya Pak. Selamat menyaksikan. Ya, pagi anak-anak. Pagi, Pak. Jadi, pagi ini saya absen dulu ya. Yang pertama, Amel. Iya, Pak. Paul. Hafiz. Desvita. Oke, ada semua ya. Berarti hari ini kita akan ulangan ya. Ini saya bagiin kertasnya. Jangan ada yang menyontek ya. Ya kamu biasa. Ngapain kamu nyontek ya? Mohon maaf Pak, ini kertas salinan buku paket kemarin. Ya mau kayak gini alasan aja kamu. Udah gede kamu mau jadi apa? Jadi pejabat Pak. Pejabat alasannya tinggi banget. Cita-cita tinggi tapi kalau kerjanya cuma nyontek. Kan korupsi bisa Pak. Nah, ayah pulang. Pak, mana permennya? Mau. Yeay. Mentang-mentang cari duit beli anak sembarangan. Baru pulang, dimarahin, ngajak berantem. Kamu sih. Hei, jangan berantem dulu. Ini permen susu milk kita, ini permen susu mahal. 3 ml kita setara dengan 120 kalori. Enak ya? Pil kita juaranya permen susu. Selanjutnya ada acara apa lagi sih? Ada acara apa lagi ya? Oh, kalian nggak tahu? Selanjutnya kita akan menyaksikan lawakan tunggal secara santun. Selamat menyaksikan. Halo, saya Amel. Pernah nggak sih kalian nyari HP, tapi HP-nya udah ada di tangan? Bener deh, kadang-kadang kayak saya lupa temen sendiri. Terus di sini siapa sih yang suka mesen makanan online kayak saya? Bener-bener gampang, tapi kita nggak bisa percaya aja sama estimasi waktu pengirimannya. Kayak ramalan suhu badan anak kecil diperkirakan 30 menit sampai katanya, tapi sampai 45 menit makanannya masih aja jauh. Saya jadi mikir itu kayak janji palsu. Apalagi zaman sekarang tuh lagi ngetren banget yang namanya media sosial. Ada Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, masih banyak lagi deh pokoknya. Saya heran, kenapa sih banyak orang yang bikin banyak akun di media sosial? Pertanyaan saya, buat apa? Buat apa akun media sosial banyak-banyak? Tapi sebenarnya itu aja. Semenjak adanya Facebook, orang-orang jadi makin demen banget update status. Mau tidur, update status. Mau makan, update status. Mau jalan-jalan, juga update status. Saya dengan adanya Facebook ini mendorong orang untuk membagikan hal-hal yang kurang penting. Sampai-sampai waktu lapar aja sempet-sempetnya mereka update status. Gue lapar nih, pengen makan. Semua orang juga tahu kali kalau lapar ya pengen makan. Lagian juga dengan cara update status kayak gitu emang bisa bikin kenyang? Enggak kan? Bayangin deh kalau bener-bener ada orang yang update status terus bener-bener bikin kenyang. Terus ada yang nanya, bro makan yuk. Enggak deh bro, udah kenyang. Emang
Kagak makan apa-apa sih. Tadi cuma update status doang. Udah ya, capek. Kameramennya juga capek, ya nggak? Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah menyaksikan lawakan tunggal secara santun tadi, selanjutnya kita akan menyaksikan Tanya jawab komik strip. Selamat menyaksikan. Oke teman-teman, kembali lagi dengan saya di sesi Tanya. Pada topik pembahasan kali ini adalah komik strip. Pasti kalian sudah penasaran kan apa itu komik strip? Maka dari itu mari kita panggil para narasumber kita. Hai semua, perkenalkan nama saya Kanja. Nama saya Kirana Tafsila. Nah, karena narasumber sudah datang, langsung saja kita masuk ke pertanyaannya. Seperti yang kita tahu, komik itu kan membuat sebuah cerita yang memuat gambar. Tapi kalian bisa jelasin nggak sih secara detail mengenai komik strip itu? Jadi teman-teman, komik strip adalah jenis komik yang hanya terdiri dari beberapa buah gambar atau panel, namun tetap memiliki alur cerita dan gagasan yang utuh. Biasanya komik strip mengangkat isu atau peristiwa yang sedang viral diperbincangkan publik. Tadi kan disebutin nih, komik yang terdiri dari beberapa buah gambar atau panel. Nah, panel itu apa sih? Panel adalah satu bingkai atau sebuah kotak yang berisi satu adegan saja. Oh, contohnya kayak gimana? Nah, contohnya itu kayak gini. Ini panel 1, panel 2, panel 3, dan panel 4. Oh gitu ya, terus ada nggak sih langkah-langkah buat komik strip? Pastinya ada dong. Yang pertama, kalian harus mempersiapkan tools atau alat yang ingin kalian gunakan. Nah, selanjutnya kalian bisa nentuin nih alur ceritanya. Dan yang terakhir itu, kalian bisa mulai membuat gambar yang menarik deh. Wah, ternyata gampangnya bikin komik strip. Bagaimana kalau habis ini kita tonton contoh realisasi dari komik strip? Wah, boleh tuh. Oke teman-teman, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita nonton dramanya. Pak, gawat. Astagfirullah, kamu kenapa Anjel? Datang-datang bukannya salam malah teriak-teriak gak jelas. Gawat Pak, Angel masih ngutangin lagi hartanya si Mama. Apa kamu ngilangin harta paling berharganya si Mama? Iya Pak, maafin Angel ya Pak. Gimana kalau kita lapor ke kantor polisi? Ya udah Anjel, ayo kita lapor ke kantor polisi. Jadi gitu Bu ceritanya. Baik Pak, kami akan menemukannya secepat mungkin. Terima kasih Bu. Semoga dengan ini hartanya mau bisa ketemu ya Pak sebelum Mama tahu. Iya Anjel. Gak kerasa ya kita udah sampai di penghujung acara dari acara selucunya dari channel Extra 5 Games. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Terima kasih sudah menyaksikan acara ini dan sampai jumpa di acara selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.